Langsung saja simak deretan informasi terpopuler di cnbcindonesia.com. Informasi yang pertama, di mana pemanasan global kini makin menjadi masalah di bumi. Bahkan suhu rata-rata dunia kini naik ke tingkat tertinggi alias rekor dari yang pernah tercatat sebelumnya pada Senin 21 Juli lalu. Data pemantau iklim Uni Eropa, Copernicus Climate Change Service atau C3S, menemukan bahwa suhu permukaan rata-rata global naik menjadi 17,09 derajat Celcius kala itu. Ini melebihi rekor sebelumnya sebesar 17,08 derajat Celcius yang terjadi pada 6 Juli tahun lalu. C3S juga mengkonfirmasi suhu rata-rata hari Minggu mencerminkan suhu tertinggi baru dalam catatan mereka sejak tahun 1940. Namun mereka mencatat bahwa perbedaan antara suhu sejak Juli 2023 dan juga tahun-tahun sebelumnya yang paling menonjol. Perlu diketahui, suhu panas yang berlebihan telah melanda sebagian besar wilayah Amerika Serikat, Rusia, dan juga Eropa Selatan dalam beberapa hari terakhir. Panas ekstrim lebih mungkin terjadi karena krisis iklim yang salah satu penyebab utamanya adalah pembakaran bahan bakar fosil. Sebelumnya, beberapa peneliti iklim telah memperingatkan bahwa rekor panas yang luar biasa kemungkinan juga akan menyebabkan musim panas yang panjang dan juga terik, merujuk ke kondisi tidak baik, bahkan mengancam manusia. Ya, kita ke informasi berikutnya. Meluasnya eskalasi perang di antara Israel dan juga Gaza di wilayah Yaman telah menyalakan kekhawatiran baru. Hal ini disampaikan utusan PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, dalam forum Dewan Keamanan PBB. Sebelumnya, kelompok penguasa Yaman Houthi pada pekan lalu berhasil menembakkan drone ke wilayah jantung kota Tel Aviv dan juga menewaskan satu orang. Serangan itu merupakan rangkaian dari tekanan Houthi terhadap Israel untuk segera menghentikan serangannya ke Gaza yang saat ini sudah hampir menewaskan 40.000 warga sipil. Selain ke Tel Aviv, Houthi juga terus melancarkan serangan ke kapal-kapal milik Israel dan sekutunya yang berlayar di Laut Merah. Aksi ini juga membuat sejumlah pelabuhan di Israel bangkrut lantaran banyaknya kapal yang menghindar dari negara itu. Aksi dan serangan ini pun ditanggapi serius oleh Israel. Negeri Zionis itu kemudian menyerang wilayah pelabuhan penting Hodeidah di Yaman yang menewaskan 6 orang dan melukai puluhan lainnya. Dengan eskalasi baru ini, Grundberg menyebut serangan Israel telah memasuki tahapan yang sangat berbahaya. Dirinya menyebut deeskalasi sangat telah diperlukan agar dapat meredam konflik ini. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga kementerian lembaga lainnya menemukan sejumlah modus yang digunakan rumah sakit dalam mencurangi klaim ke Badan Pengelola Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Salah satu modus yang paling merugikan adalah phantom billing dan juga manipulasi diagnosis. Deputi Pencegahan dan juga Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, phantom billing adalah tagihan fiktif yang diajukan oleh rumah sakit ke BPJS Kesehatan. Dirinya bilang modus ini dilakukan secara sistematis dan juga diduga melibatkan banyak pihak rumah sakit. Sebab untuk mengajukan klaim fiktif, pihak rumah sakit harus menyiapkan berbagai dokumen pasien hingga diagnosis palsu. Sementara untuk manipulasi diagnosis dilakukan untuk memperbesar klaim yang diajukan ke BPJS. Caranya adalah dengan memanipulasi diagnosis pasien, di mana KPK menemukan dua praktek tersebut misalnya dilakukan untuk penanganan katarak dan juga fisioterapi di 3 rumah sakit berbeda. Di sisi lain, Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Burti Utami Andianto menambahkan, kementeriannya mencatat 4 modus lain dalam fraud klaim BPJS Kesehatan. Modus pertama adalah self-referrals, kedua adalah upcoding, ketiga repeat billing, dan juga keempat adalah fragmentation, yakni pemecahan paket pelayanan untuk mendapatkan nilai klaim yang lebih besar pada satu episode perawatan pasien. Ya, kita ke informasi selanjutnya. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI membukukan laba bersih 29,9 triliun, tumbuh 1,13% secara tahunan pada semester pertama 2024 dari setahun sebelumnya sebesar 29,56 triliun rupiah. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari pendapatan bunga bersih sebesar 69,93 triliun atau naik 6,7% secara tahunan dari setahun sebelumnya 65,54 triliun rupiah.
Pada fungsi intermediasi penyaluran kredit BRI yang tercatat sebesar 1.336,78 triliun rupiah atau tumbuh 11,2% secara tahunan pada periode Juni 2024. Dari jumlah tersebut, kredit UMKM tercatat sebesar 1.095,64 triliun rupiah atau menyumbang komposisi sebesar 81,95%. Kualitas kredit pun terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan NPL gross sebesar 3,21% dan juga NPL net sebesar 0,86% per Juni 2024. BRI juga mencatatkan NPL coverage sebesar 211,6%. Pada penghimpunan dana, BRI berhasil mencatatkan total dana pihak ketiga atau DPK sebesar 1.389,66 triliun rupiah atau tumbuh 11,41% secara tahunan dengan komposisi dana murah atau current account, saving account atau KASA sebesar 63,17%.